Pertanyaan ketiga, apakah masih relevan tadi pendapat Anda tersebut apabila kemudian sudah keluar putusan PK Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sekalipun ada klausul arbitrase karena Tuan A tadi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin soal kabar-kabar terbaru, selebritas dan para tokoh publik di tanah air yang terus saja bikin berita, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kasus Desiree, Hotma Sitompul dan juga Hotman Paris. Nampaknya sekarang Hotman Paris berada di atas angin. Sementara jika minggu kemarin pengacara Hotma Sitompul menyerang bertubi-tubi, kini Hotman Paris yang setiap jam sepertinya membuat serangan baru kepada pihak Hotma Sitompul. Dan baru-baru ini Hotman Paris kembali mengunggah soal penjelasannya saat dia memenangkan perkara pasal 367 yang menjadi perdebatan antara dia dan juga para pengacara dari Hotma Sitompul yang yakin akan melaporkan Desiree. Jadi saya kepengen 367 sama-sama saya ketemu Hotman Paris, kita duduk sama-sama, kita bahas itu pencurian dalam keluarga. Kalau sudah ke sana berarti siapa penadanya, kan tinggal begitu. Ya, kalau hari Sabtu nanti sesuai dengan batas waktu, kalau saja Desiree tetap masih bersikeras, kita akan laporkan kok tindak pidana pencurian itu. Semua jelas kan, ada videonya, ada fotonya, ada segala macam. Jadi Hotman Paris itu nggak ngerti. Nanti saya suruh sekolah lagi tahun itu aja nggak jelas juga sekolah di mana dulu. Ya. Ada kemungkinan nggak sih Bang kalau yang karena selalu yang bikin ribut-ribut, yang jadi biang keroknya itu memang Hotman Paris. Ya, kan dari pertama. Jadi kalau gini ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Nah, itulah yang terjadi minggu lalu. Hotman Paris diserang bertubi-tubi. Namun kondisi berbalik karena nampaknya hari Sabtu kemarin saat deadline berakhir sampai sekarang hari Rabu pun belum ada tanda-tanda pihak Hotma Sitompul melaporkan Desiree Tardigan atas tindak pidana pencurian dalam keluarga. Karena itu Hotman Paris pun seperti mendapatkan angin segar dan tidak mengendurkan serangannya sama sekali. Kembali dia mengupload di akun Instagramnya perdebatan soal pasal 367 dan dia membuktikan bahwa dia sudah memenangkan kasusnya. Sepertinya Hotman Paris seperti akan bilang, jadi percuma kalian akan menggugat di pengadilan soal pasal 367 karena saya sudah pengalaman di situ. Jadi lebih baik kalian mundur saja dan berikan hak-haknya Desiree seperti yang dia minta. Mungkin itulah gertakan Hotman Paris yang berhasil sehingga membuat kubu Hotma Sitompul sementara diam, tidak melakukan konferensi pers. Hotman Paris dalam seminggu ini banyak pertanyaan ke Hotman Paris. Apa benar seorang istri atau seorang suami tidak bisa dipidana dengan alasan dituduh suami atau dituduh istri melakukan pencurian atau pencurian dalam keluarga? Misalnya si suami menuduh istrinya mencuri hartanya. Oke, jawabannya jelas-jelas diatur di pasal 367 KUH pidana. Jawabannya adalah seorang istri tidak bisa mengadukan suami melakukan tindak pidana pencurian atas harta bersama, atau sebaliknya seorang suami tidak bisa mengadukan istrinya dengan tuduhan pencurian apabila syaratnya ada dua. Jadi pasal pidana pencurian tidak berlaku apabila ada dua syarat. Syarat pertama, tidak ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Ya, syarat pertama, tidak ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Syarat kedua, tidak ada putusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan
bahwa antara suami dan istri telah pisah ranjang atau pisah meja istilahnya. Ya, jadi harus ada putusan pengadilan dulu. Kalau misalnya hanya karena pisah ranjang, karena berantem, atau hanya karena pindah rumah, karena berantem, itu bukan pengertian pisah ranjang dan pisah meja dalam pasal 367 KUH Pidana. Artinya apa? Yang dimaksud pisah ranjang dan pisah meja tersebut apabila sudah ada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa suami istri tersebut telah pisah ranjang dan pisah meja dan tempat tidur. Oke? Jadi kalau Anda mempunyai kasus seperti ini, jangan lupa dua syarat tersebut. Pasal 367 KUH Pidana, yaitu tidak ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri, tidak ada putusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa suami istri tersebut sudah pisah ranjang atau pisah meja. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka Anda, istri atau suami, tidak bisa dituduhkan pidana pencurian atau penggelapan atas harta gonogini. Ya, itu jawabannya, Bung. Itu jawabannya. Dan ini sudah dites dalam kasus cincin di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dikuatkan sampai Mahkamah Agung. Kebetulan dalam perkara tersebut saya pengacara dari si istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa si istri tidak bisa dituduh melakukan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan apabila dua syarat tadi tidak dipenuhi, yaitu tidak ada perjanjian pisah harta dan juga tidak ada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka sudah pisah ranjang dan meja. Jadi pasal 367 KUH Pidana tersebut sudah sering dites di pengadilan. Terakhir adalah kasus paling heboh, kasus ibu rumah tangga nama Cincin di Surabaya, dan kebetulan pengacaranya adalah Hotman Paris. Oke, para fans Hotman Paris di seluruh Indonesia, inilah jawaban saya atas berbagai pertanyaan di WA tentang pasal pidana pencurian dan atau penggelapan tidak berlaku terhadap suami atau istri atas harta gonogini. Salam Hotman Paris. Dan memang apa yang dilakukan oleh Hotman Paris ini namanya sukses meredam kegarangan tim hukum Hotma Sitompul minggu lalu. Yang belum tahu kegarangan mereka, yuk kita simak beberapa video kegarangan dari tim pengacara Hotman Sitompul. Di panggung, hei Hotman Paris, ingat kasus dulu tuh, ini saya sebutin nama nih sekarang nih, Ananda Mikola dulu sama Marcella Jalianti. Kamu pengacaranya dia, saya sebagai pelapor dulu mewakili Agung. Kau bisa nggak lepaskan kau punya klien? Nggak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya, ya toh? Udah tuh kau anggap, kau minta saya bersalaman di Pengadilan Jakarta Pusat. Besok kau expose bahwa kita berdamai. Kemudian keluarga klien saya tersinggung. Kenapa Pak Partai bisa damai dengan kuasa hukum dan pihak terlapor dalam hal pada waktu sudah jadi terdakwa di pengadilan? Saya wawancara pada waktu itu, saya bilang itu bohong. Pengacaranya itu ngomong bohong. Tidak ada perdamaian segala macam. Itu Hotman Paris masuk mau ke ruang sidang. Dia lihat saya lagi konferensi pers di dalam, dia ketakutan, dia kabur. Kau udah pernah kabur dari kita, ya kan? Dan kau akan kalah lagi berhadapan sama kita. Ya, ini aja yang berdua aja hadapin. Ya, lu boleh pakai 16 orang punya lawyer, bilang lu tambah 160 lagi. Kita nggak takut teman. Bang, kabarnya juga. Dengan Saya katakan 1 sendok pun, ya, kalau itu didapat dari hasil perkawinan, maka sendok itu harus dibagi 2. Tapi nanti sesudah memang ada putusan cerai, tidak dipindahkan tanpa seizin yang punya rumah, tanpa diizinkan oleh suami. Kalau suami bilang jangan dibawa keluar, maka tidak boleh dibawa keluar. Dia bilang, Pak Hotman, tutup mulutmu. Maksudnya itu jangan cuap, jangan ribut di pinggir jalan, selesaikan secara kekeluargaan. Telah diberikan waktu kepada Budi Siré sampai Sabtu depan. Kalau dia tidak mencabut kuasa dan tidak mau berdamai, ya udah kita proses hukum. Karena Hotman Paris tidak kunjung menyelesaikan proses hukumnya, maka kita akan menyelesaikan, melaporkan Budi Siré.